di Medan. Iya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Ya, besertamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan.
Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak pernah kembali kepada mereka. Kita akan meresponnya dengan menaikkan lagu pengakuan dosa. Dari tumbuhnya malam gelap, Yesus Tuhan, aku datang.
Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau mengakui segala perbuatan yang telah kami perbuat sepanjang minggu ini, mungkin terhadap Engkau ataupun terhadap sesama. Ampuni Bapa, ampuni segala pelanggaran kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah secara bersama-sama yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 16. 3, 2, 1. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan menaikkan kembali satu buah pujian dekat padanya. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Luki Sudi, kita akan mendengarkan satu buah pujian.
saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang terdapat di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Pujian yang sangat indah ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa haus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan, kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan saatnya kami sekarang akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Berikan kami selalu ya Tuhan hati yang rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang mengenyangkan hidup kami, mengenyangkan jiwa roh kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Pada setiap jemaat yang mendengarkan juga, setiap hati dan pikiran jemaat boleh dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik jemaat yang mendengarkan, kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua membaca dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca bagian ini bergantian. Saya akan baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-9, kemudian kita sama-sama baca ayat yang ke-10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sama-sama. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, menjadi teman Simon. Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi dalam manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan memelihara firman itu di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya mohon maaf ya, mungkin di dalam khotbah saya ada beberapa kali karena saya sedang batuk sekarang, mungkin masuk angin. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu yang berdosa yang dipanggil. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua yang hadir di sini menyadari kita semua adalah orang berdosa. Termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Kita semua orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun ada pertanyaan, mengapa saya dan saudara dipanggil untuk menjadi muridnya? Mengapa saya dan saudara? Orang berdosa yang dipanggil. Di luar sana ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mengapa saya dan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan panggil untuk menjadi muridnya? Orang berdosa seperti apa yang dipanggil untuk menjadi muridnya? Yang pertama adalah orang berdosa yang menyadari kekudusan dan keberdosaan manusia. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-8, di sana adalah satu reaksi Simon Petrus. Sebetulnya ini adalah bagian dari satu cerita di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di ayat 8 tadi kita baca suatu reaksi Simon yang tiba-tiba tersungkur di depan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Menunjukkan Simon Petrus seketika menyadari posisinya sebagai manusia berdosa, sekarang sedang berhadapan dengan Tuhan yang kudus. Sehingga Simon Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, pada umumnya ketika kita mengalami satu perbuatan ajaib dari Tuhan, kita sebutnya mujizat. Ini kan sebelumnya kan terjadi mujizat. Tadinya Petrus dan kawan-kawannya, Yakobus, Yohanes, Zebedeus, mereka sudah semalam-malaman mencari ikan, namun tidak dapat. Tapi kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, bawa perahu sampai ke tempat yang paling dalam, tebarkan jalan. Ini yang jadi reaksi Petrus di ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Jadi ada satu mujizat yang terjadi ketika itu. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, biasanya orang kalau mengalami satu mujizat, satu tindakan perbuatan Tuhan yang ajaib, biasanya apa reaksi yang muncul? Atau yang kita lakukan, atau yang kita ucapkan? Biasanya apa Bapak Ibu? Kalau kita sakit tiba-tiba sembuh, sakit yang parah ya, atau tiba-tiba kita lagi butuh uang, tiba-tiba ada orang kirim uang, ya, telepon kita, halo ya, bukan dipinjemin uang ya, tapi mau dikasih uang. Saya berikan contoh ya, biasa reaksi kita tuh seperti apa? Misalnya Morris ya, Morris, misalnya Lose bilang pinjam dulu 10 juta. Ada Morris? Ada mungkin di rumah kali ya, kata sekarang kan. Nah kemudian sekarang Lose bilang, Morris coba letakkan di tangan kanan Morris, di saku kanan, saku celana kanan. Nah nggak usah dilakukan ya. Nah tiba-tiba waktu Morris letakin itu, ternyata ada 10 juta. Tadinya nggak ada. Nah, Lose pengen tanya apa reaksi Morris biasanya. Tiba-tiba ada uang 10 juta di saku. Ajak takdir gitu ya.
biasanya reaksi kita pasti semua ya, saya kira kita akan bersyukur tentunya kan. Kita akan berterima kasih karena tadinya sesuatu yang tidak ada sekarang menjadi ada. Atau mungkin kalau Morris, ya tapi bukan tentunya ya, bukan Morris. Kalau ada orang yang mungkin lebih serakah, Loso besok atau nanti 1 jam lagi suruh letakin lagi dong tangannya di saku kanan, nanti dapat lagi 10 juta. Nanti dia setiap jam dia taruh dapat 10 juta ya. Jadi lama-lama jadi banyak. Itu kalau orang yang greedy kayak rakus. Karena tidak puas. Ya, selain kita bersyukur, sebetulnya dalam hati kita ketika kita mengalami satu hal yang ajaib, kita berterima kasih, tapi kita ingin terus meneruskan mengalami hal tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, reaksi bersyukur, berterima kasih yang tadi diekspresikan ya, karena tadinya nggak punya uang kita dapat uang, tadinya kita sakit kemudian kita sembuh, sama nggak dengan orang yang belum percaya Tuhan? Sama tidak yang terjadi juga kepada orang yang belum percaya Tuhan? Kalau kita mengalami satu yang mujizat lah dikatakan, suatu kuasa ilahi, sembuh, saya yakin pasti sama. Nah kalau begitu, bagaimana, apa bedanya? Orang yang nggak percaya Tuhan juga ketika mengalami perbuatan Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, toh mereka juga bersyukur, bukan? Toh mereka juga berterima kasih kepada orang yang melakukan itu. Tapi kita melihat reaksi Simon Petrus di sini, dia tersungkur setelah dia melihat banyak ikan di dalam jalannya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan pergilah karena aku ini orang berdosa. Lihat Bapak Ibu, reaksi Petrus langsung mengkaitkan dirinya dengan kondisi dia sebagai manusia yang berdosa yang sedang berhadapan dengan gurunya dan juga adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar bahwa mujizat itu atau suatu perbuatan ajaib dari Tuhan atas hidup kita sebetulnya tidak cukup reaksi kita dengan hanya kita bersyukur atau puji Tuhan. Tentunya itu baik untuk kita lakukan, tapi harusnya membawa kita untuk menyadari betapa berdosanya kita dan betapa kudusnya Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa saya ini adalah orang berdosa, kita ini semua adalah orang berdosa, kok bisa jadi anak Tuhan? Atau pernah kita berpikir, saya ini orang berdosa, kok bisa jadi pelayannya? Karena rasanya kita tidak layak. Orang berdosa yang dipanggil, tema kita hari ini. Orang berdosa yang dipanggil adalah orang berdosa yang diberikan kepekaan akan kekudusan Allah. Itu poin yang pertama. Hal yang kedua, orang berdosa seperti apa yang dipanggil untuk menjadi muridnya? Yang kedua adalah orang berdosa yang mengalami kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, panggilan menjadi murid Kristus sebetulnya dimulai dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Dan kalau kita membaca nats yang kita renungkan pagi ini, sebelum bertemu dengan Simon Petrus dan kawan-kawan, sebetulnya ada orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita lihat di ayat yang pertama. Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Nah ini konteksnya Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang yang, karena sebelumnya kalau kita baca Tuhan Yesus kan melakukan mujizat, ya, menyembuhkan, mengusir setan-setan. Rupanya orang tertarik, sehingga ada banyak orang yang mengikuti dia, ingin mendengarkan dia. Nah kita tidak tahu motivasinya.
Apakah cuma ingin dapat mujizat? Apakah karena pengajaran Tuhan Yesus berbeda dengan guru-guru pada waktu itu? Tapi ada orang banyak. Tapi kemudian Tuhan Yesus memfokuskan kepada dua perahu. Salah satunya perahu Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus kemudian naik ke perahu Simon Petrus dan minta Simon Petrus untuk bergeser sedikit ya dari pantai, karena dari situ Tuhan Yesus mau berkhotbah kepada orang banyak. Jadi waktu itu perahu itu di mimbar, Bapak Ibu. Dan di situ dikatakan Tuhan Yesus duduk. Ya, coba naik ketiga, Bapak Ibu ya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Nah, harusnya Bapak Ibu kalau berkhotbah duduk berarti ya, nggak pakai dirinya kan. Harusnya jemaat yang berdiri ya kan. Tapi sekarang terbalik ya, jadi yang berkhotbah yang berdiri. Nah, tidak salah ya Bapak Ibu tentu. Cuma saya mengatakan, kadang-kadang kita kalau ibadah, aduh lama sedikit gitu kan, kita sudah gelisah. Padahal kita sudah duduk, tempatnya juga nyaman, bukan ada AC. Coba lihat pada zaman Tuhan Yesus, kan mereka di pantai, mereka dengan antusias ingin mendengarkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus hanya menggunakan perahu untuk menjadi mimbarnya untuk berbicara kepada orang banyak. Nah, tapi kemudian sesudah Tuhan Yesus selesai berbicara kepada orang banyak, kemudian Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan kawan-kawannya itu untuk bertolak ke tempat yang dalam. Dari sekian banyak orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, hanya Simon Petrus, hanya Yakobus, hanya Yohanes yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus untuk mengalami sendiri apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pengalaman yang mereka alami ini akan mengubah hidup mereka selama-lamanya. Yaitu mereka sendiri melihat satu mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, harusnya mujizat itu mengubah hidup seseorang. Tidak hanya soal mengubah bagaimana soal sakit sembuh, tidak. Tapi harusnya mengubah keseluruhan hidup seseorang itu. Seorang murid, seorang berdosa yang dipanggil adalah mereka yang mengalami kasih karunia dari Tuhan. Saya sebutnya kasih karunia karena memang Tuhan Yesus sendiri mengkhususkan mereka untuk memanggil mereka, memperlihatkan mujizatnya bagi mereka, dan menjadikan mereka murid-muridnya. Kalau hari ini kita semua adalah orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Hanya perbuatan atau hanya inisiatif dari Tuhan sendiri mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Bapak Saudara, mungkin saja ya ada orang datang ke gereja mencari Tuhan. Tentunya kita senang orang datang ke gereja mencari Tuhan, dan kita rindu, kita doakan orang-orang yang datang di gereja itu bertemu Tuhan secara pribadi. Tapi saya percaya juga kita dari sini ada yang sudah mengalami dulu perjumpaan dengan Tuhan, kemudian itulah yang mendorong kita untuk datang ke gereja. Hari ini kalau kita ke mall yang dekat sini Bapak Ibu ya, Mall Alam Sutra ya, Livingwood ya, itu kan ada dua gereja yang kalau ke situ siang-siang Bapak Ibu pasti susah cari makan hari Minggu di food courtnya, karena bubaran gereja langsung itu orang-orang gereja yang mungkin ya sekalian makan kali ya, kumpul. Kita bangga ya, kita senang gitu ya, oh banyak orang Kristen yang mungkin gara-gara dilarang-larang beribadah ya sudahlah pakai aja yang nggak usah izin kan, nggak usah ada izin mendirikan bangunan, ya sudah sewa aja mau. Kita bersyukur ada banyak orang mau datang ke gereja. Tapi saya ingat satu perkataan yang dikatakan oleh Billy Graham. Tidak berarti seorang itu tinggal di garasi, kemudian dia jadi mobil. Tidak berarti, kalau saya kaitkan, dia maksudnya mengatakan tidak berarti orang yang rajin ke gereja, datang ke gereja, otomatis dia adalah murid Kristus. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahkan Yudas sendiri kan dekat dengan Kristus, sehari-hari
bisa dibilang mendengarkan khotbah. Dan khotbah yang Yudas dengarkan itu kan bisa dikatakan original ya. Karena dari Kristus sendiri kan, dari firman yang menjadi daging itu. Kalau saya sekarang saya khotbah, bisa saja ada pikiran-pikiran saya yang masuk di dalamnya. Tentunya saya berdoa, Roh Kudus menuntun supaya saya hanya mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan berdasarkan firman Tuhan yang saya tafsir. Tapi pada waktu itu kan murid-murid, termasuk Yudas sendiri kan, dia langsung mendengarkan dari firman dari Tuhan sendiri. Firman yang kita baca hari ini, kita percaya berbicara semuanya tentang Kristus. Jadi seorang murid, orang berdosa yang dipanggil adalah orang berdosa yang mengalami kasih karunia dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita boleh menjadi pengikut Kristus, itu semata-mata karena anugerah. Bukan karena kerajinan. Kerajinan kita datang ke gereja itu adalah satu hasil karena kita sudah mengalami anugerah dari Tuhan. Dan itu sifatnya akan permanen. Ya, hari ini banyak orang mungkin mau ke gereja karena gereja terlalu banyak juga, terlalu sering sekali mengumbar akan berkat-berkat. Saya percaya tidak ada di jemaat ini. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya diberkati. Saya percaya Bapak Ibu, saya tidak berarti saya tidak percaya berkat Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan memanggil kita untuk mengalami berkatnya, tapi juga untuk pikul salib, bukan. Jadi ada bagian di mana dalam hidup kita ini memikul salib. Dan yang ketiga adalah orang berdosa seperti apa yang dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Yaitu orang berdosa yang mengalami transformasi hidup. Simon Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Itulah identitas yang diberikan Kristus kepada Simon Petrus. Dan dia mengalami perubahan dalam identitas dan tujuan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, satu gambar, Morris bisa bantu. Mungkin ini bisa bantu menjelaskan. Ini Bapak Ibu saya dapat dari buku yang bukan buku rohani ya, judulnya Atomic Habit. Mau mengatakan bagaimana orang-orang itu mengalami transformasi, bagaimana orang itu berubah. Nah itu ada paling lingkar, paling bawah itu ada hasil. Di tengah itu ada proses, di tengah paling tengah lagi ada identitas. Nah berikan contoh, misalnya Bapak Ibu kita mau hasil, anak-anak mau pintar, mau dapat juara, itu kan hasil. Bagaimana supaya dapat juara? Ada prosesnya. Ya, ada proses yang dia lakukan, dia belajar dengan giat, dia ikut les. Atau ada Bapak Ibu yang ingin langsing misalnya kan, lagi diet. Atau karena kolesterolnya sudah terlalu tinggi, ingin kurangi kolesterolnya, ingin normal, itu hasilnya. Nah, ada proses yang kita lakukan. Atau Bapak Ibu yang, saya di sini nggak ada, tapi saya ambil contoh aja ini ya. Orang yang ingin berhenti merokok misalnya. Jadi hasilnya itu adalah berhenti merokok. Prosesnya adalah dia apa? Mungkin coba dengan permen, mungkin dari 1 bulan 5 bungkus, dari 1 bulan 1 bungkus, dari kemudian 1 minggu 1 batang gitu kan ya. Itu kan proses yang dilakukan. Nah katakanlah ada 2 orang ya yang ingin berhenti merokok. Jadi mereka sudah melakukan prosesnya masing-masing ya. Nah tapi kemudian ada orang yang tawarin rokok, mau nggak merokok? Kemudian yang si A akan bilang begini, orang pertama akan bilang begini, oh maaf, saya sedang berusaha berhenti merokok. Nah, orang kedua ditawarkan juga yang sama, ini rokok, mau merokok nggak? Orang kedua akan bilang begini, maaf, saya bukan perokok. Bapak Ibu Saudara, orang mana yang sebetulnya bisa berhenti ngerokok? Bentar Bapak. Orang kedua atau pertama apa kedua? Pertama apa kedua? Nah, orang pertama dia sebenarnya masih di dalam tahap proses. Karena hasilnya berhenti ngerokok, dia masih proses. Makanya dia katakan saya sedang berusaha. Sebetulnya dia masih yakin dia itu masih perokok. Tapi ketika orang kedua ditawarin, orang kedua itu langsung mengatakan saya bukan merokok. Itu identitasnya.
Dan biasanya yang lebih berhasil orang yang tahu bahwa akan berani mengatakan saya bukan perokok, karena itu sudah di dalam, sudah masuk lagi ke dalam tahap identitas. Bapak Ibu Saudara, saya coba ambil ya hal ini dikaitkan dengan bagaimana kita menjadi orang Kristen. Kita kan memang ya pasti ada, kita tinggal di dunia yang berdosa dan ada banyak godaan untuk berdosa. Biasanya kenapa kita tidak berdosa, kita tidak melakukan dosa? Biasa apa Bapak? Kenapa saya tidak membunuh? Kenapa saya tidak mencuri? Kenapa saya tidak berzina? Kenapa saya tidak menyembah berhala? Biasanya kenapa alasannya? Takut dihukum. Ya, takut dihukum. Sebetulnya nggak salah Bapak Ibu, kan Tuhan juga, memang Tuhan itu adil ya. Tuhan adil tapi Tuhan juga kasih. Kadang-kadang kita bahkan lebih kurang ajar akhirnya kan, karena kita tahu Tuhan kasih, Dia akan mengampuni. Tapi bukan itu alasannya kenapa kita tidak berdosa. Alasan kita tidak melakukan dosa A, B, C, dan D, karena saya adalah murid Tuhan. Karena saya adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu identitas kita. Sehingga saya mau berani meninggalkan. Saya berani berhadapan dengan setiap godaan-godaan. Bukan karena sekedar ada konsekuensi di balik. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara, kita melakukan dosa ada konsekuensi dosanya. Kalau kita membunuh, ya pasti akan berhadapan dengan hukum masuk penjara. Walaupun saya tetap percaya para pembunuh di penjara, mereka bisa diampuni oleh Tuhan. Tapi kenapa saya tidak melakukan dosa A, B, C, dan D? Karena identitas saya adalah murid Tuhan. Ya, memang saya orang berdosa, sama kayak tadi ya, si perokok kedua. Dulu dia tahu, pasti dia ngerti banget, dia dulu perokok. Sekarang saya bukan perokok. Kita orang berdosa, kita pasti sangat tahu ya. Kita yang mengalami anugerah Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dari khotbah-khotbah di mimbar, kita pasti sangat tahu kita ini orang berdosa. Tapi sekarang saya adalah orang berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu identitas saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang berdosa seperti apa yang dipanggil? Yaitu orang berdosa yang mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Petrus di sini di ayat yang ke-10 dikatakan, bukan cuma Petrus sebetulnya, demikian juga Yakobus, Yohanes, mereka mengalami transformasi dalam hidup dan Tuhan memberikan identitas yang baru. Tadinya mereka penjala ikan, sekarang mereka menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak semua ya dipanggil jadi hamba Tuhan secara full timer. Seperti rasul-rasul, seperti saya, seperti setiap hamba Tuhan yang berkhotbah. Tapi sebetulnya kalau kita identitasnya sebagai murid Kristus, dimanapun Tuhan mengutus kita, kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi penjala manusia. Melalui apa? Melalui identitas yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui identitas yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Mereka boleh melihat, oh iya ya, saya ini adalah, oh dia itu adalah murid Tuhan. Dia itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhan. Dia itu adalah orang yang sudah mengalami perubahan hidup, transformasi kehidupan, di mana Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menyadari hal ini. Kita memang orang berdosa, kita semua orang berdosa, tapi kita juga dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil masuk ke dalam keselamatannya, dipanggil untuk melayani Dia, dipanggil untuk menjadi saksinya, dipanggil untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan berikan untuk kita temui dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita masuk di dalam saat kami. Tuhan, terima kasih karena hanya
karena anugerah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan juga hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan untuk kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Karena ya Tuhan, ada banyak sekali tantangan yang kami hadapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Sadar ya Tuhan, tidak mudah untuk menjadi murid-Mu di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tolong kami. Dalam kesempatan ibadah, dalam kesempatan doa syafaat kami pagi hari ini Tuhan, kami mengingat berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan pemulihan kesehatan. Berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin di usia lanjut mengalami banyak kesulitan-kesulitan untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan boleh terus mereka rasakan, sehingga boleh juga menikmati akan sukacita yang Tuhan berikan di dalam hati mereka, untuk menyadari betapa hidup yang masih Tuhan anugerahkan, nafas yang masih Tuhan berikan adalah sesuatu anugerah yang Tuhan masih berikan, sehingga boleh menikmati kehidupan, boleh berinteraksi dengan orang-orang lain. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan, memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri akan terus menolong para pemimpin kami, beri mereka bijaksana, beri mereka hikmat, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan juga ya Tuhan, mereka boleh menjadi contoh yang baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat di tempat ini, Tuhan terus memberkati, kehadiran kami boleh menjadi berkat. Ya, setiap apa yang kami doakan, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya Tuhan, boleh membawa orang-orang untuk bisa mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Bapa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang besar secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Mari kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena menyelamatkanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Siapkan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Edi Lukis Supit yang telah menyampaikan firman. Dan pada saat ini kami memberikan sebagian yang semua berasal daripada-Mu. Berkati persembahan ini ya Bapa. Kita tutup tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah akan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lagu pemutusan, mau jadi murid Yesus. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Lukas. Jadi murid Yesus di dalam
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masa